Bahar bin Smith terbukti menyebarkan berita bohong. Tuntutannya 5 tahun penjara, tapi hakim hanya mengetok palu dengan vonis 6 bulan 15 hari. Vonis tersebut terlalu ringan untuk seseorang yang berbahaya seperti Bahar. Dia itu selain kasar dan arogan, juga tidak mampu berpikir lurus. Masyarakat akan merasa lebih aman jika orang seperti Bahar ada di kurungan. Sebab mereka tidak lagi mendapatkan polusi hoak dan sumpah serapah. Para pengikut Bahar juga terselamatkan dari potensi terjerumus dalam kebanalan dan sesak pikir berjamaah. Sebab Bahar ini cenderung tidak mampu berpikir kritis. Dia sering terjebak dalam sesat pikir dan mengajarkan itu pada jamaahnya. Contoh dalam pledoinya, Bahar membandingkan dirinya dengan koruptor dan pejabat yang sering berbohong. Tapi mereka tidak ditangkap, kata Bahar. Pernyataan ini jelas sesat pikir. Komparasinya tidak seimbang. Bahar melakukan kejahatan, dia harus dihukum atas perbuatannya itu. Jika ada orang lain yang juga melakukan kejahatan, mereka juga harus dihukum. Selama perbuatan itu dilaporkan dan terbukti di meja hukum. Tapi argumen Bahar itu memang hanya pembenaran yang tak logis, mirip anak kecil yang mendapatkan hukuman karena kesalahan. Kemudian dia menunjuk teman-temannya yang lain kenapa tidak ikut dihukum. Yang mencederai rasa keadilan sebenarnya adalah vonis yang diberikan hakim kepada Bahar. Pertimbangan hakim karena Bahar bersikap sopan. Kriteria sopan ini bermasalah, apalagi untuk Bahar. Orang ini gemar memaki orang lain, termasuk presiden. Mulutnya kotor, sikapnya sering tantrum di atas panggung. Dia teriak-teriak seperti orang kesurupan. Celakanya, Bahar ini dijadikan panutan bagi banyak orang. Mereka terinspirasi dengan sikap Bahar yang dianggap berani. Padahal apa yang keluar dari mulut Bahar kebanyakan hanyalah tuduhan tak berdasar. Orang ini agaknya juga mengidap delusi. Pasalnya dia selalu menganggap dirinya pahlawan. Tokoh penting yang sedang berjuang menegakkan keadilan. Padahal dia hanya berbuat semaunya. Termasuk pernah menghajar bocah yang tidak berdaya. Selama ini, pertimbangan Bahar tidak segera diciduk adalah karena kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Tapi ketika dia telah melampaui batas, Bahar harus dihukum. Sebab jika dia terus dibiarkan bebas, itu akan menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum. Kelakuan Bahar memang sering ingin tampil di depan publik, ingin dianggap sebagai orang besar dan penting. Pengadilan bahkan dia jadikan panggung untuk berekspresi. Ketika vonis selesai dibacakan, Bahar mencium bendera merah putih di sudut ruangan. Bahar mengangkat bendera itu seraya mengepalkan tangannya. Dengan lantang dia berteriak, "Indonesia merdeka! Hidup keadilan!" Vonis itu memang terlalu ringan, tapi semoga membuat Bahar jera. Seperti gurunya, Rizik, Bahar mestinya hati-hati dalam berceramah. Sebab ini negara hukum, seseorang yang mengaku cucu Nabi sekalipun tidak kebal hukum. Di negara ini, semua orang dengan agama dan keetnisannya hidup berdampingan. Tidak pantas satu etnis dengan agama tertentu merasa lebih unggul dan lebih penting dari etnis dan pemeluk agama lain. Kasus yang menimpa Bahar ini juga pelajaran berharga bagi para penceramah yang suka emosional. Mereka harus mengukur diri dan tahu batas. Jangan mentang-mentang punya jamaah lalu bisa berkata seenaknya di atas podium. Indonesia memang surganya penceramah tanpa sertifikat. Mereka yang punya jamaah dan bisa berceramah tiba-tiba menjadi ustadz atau da'i. Tanpa uji kompetensi, tanpa uji keadaban. Semoga segera ada sertifikasi da'i, agar orang yang emosional dan tantrum seperti Bahar tidak bisa seenaknya lagi ceramah dengan menyebarkan agitasi dan kebohongan. Dengan begitu, Indonesia yang damai dan nyaman akan terwujud.